Horas, salam bahagia untuk kita sekalian. Selamat datang di channel saya. Sudah cukup lama ya saya tidak melanjutkan video turi-turian untuk Tarombo Si Godang Ulu Si Hotang. Mohon maaf karena kesibukan. Cerita Tarombo ini saya terjemahkan dari bahasa Batak. Jika ada rangkaian kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Oh iya, perlu digarisbawahi dan disepakati bersama bahwa Tarombo atau silsilah ini berasal dari turi-turian atau cerita turun-temurun dari mulut ke mulut, yang mana pada masa lampau belum ada atau belum dibukukan atau minim ditemukan tulisan atau naskah sejarah. Untuk itu, jika ada alur cerita yang berbeda dari apa yang teman-teman ketahui, cukup jadikan cerita ini sebagai bahan perbandingan untuk memperkaya pengetahuan. Si Godang Ulu kembali ke hutan Nagabean. Sudah cukup lama Si Godang Ulu tinggal bersama Raja Tunggal di kota Barus. Suatu ketika ia pamit untuk pulang ke hutan Nagabean. Raja Tunggal sangat menyayanginya. Ia ingin Si Godang Ulu tetap tinggal bersamanya. Namun, karena alasan rindu dengan orang tua, pada akhirnya ia memberi restu kepada Si Godang Ulu. Besok harinya Si Godang Ulu diberangkatkan oleh Raja Tunggal. Ia diberi bekal dan oleh-oleh untuk diberikan kepada sanak saudara di hutan Nagabean. Pakaian, garam, dan juga harambir. Si Raja Tunggal merasa sedih hingga meneteskan air mata. Sampaikan salamku kepada ayah dan ibumu. Iya tulang, demikian Si Godang Ulu menjawab seraya meninggalkan tulangnya. Ketika Si Godang Ulu menempuh perjalanan, ia tidak melalui jalan yang sebelumnya ia lalui ketika ia pergi ke Barus. Namun, ia memilih jalan lain. Ia tiba di hamparan tanah luas melewati bukit barisan. Ia melihat sebuah batu yang terjepit di antara akar kayu, lalu mengambilnya dan membuat satu tanda atau manoto yang berkata, tanah di sekeliling tanda ini adalah milik Si Godang Ulu, dinamai Batu Nagatung, yang pada saat ini berada bersebelahan dengan Parlilitan. Ia melanjutkan perjalanan ke Dolok Pinapan, kemudian ke Aik Godang, yang pada saat ini dinamai Pulau Godang. Ia manoto untuk beberapa tempat yang ia lalui selama melakukan perjalanan. Ada 12 manoto yang menyatakan bahwa ia yang memiliki hak atas tanah tersebut. Akhirnya ia tiba di Dolok Sanggul, kemudian berjalan mengikuti Aik Silang, hingga akhirnya tiba di hutan Nagabean. Maling merampok rumah si Raja Uluan ketika Si Godang Ulu masih dalam perjalanan kembali ke hutan Nagabean. Siang hari, setelah si Raja Uluan menghabiskan makan siangnya, Boru Pasaribu datang menghampiri dan berkata, "Sudah 4 tahun lamanya Si Godang Ulu di tempat perantauannya. Bagaimana ya kabarnya saat ini? Aku sangat merindukannya. Apakah kamu tidak pernah bermimpi ya Mang Siadupan? Dia belum pernah datang dalam mimpiku. Lagi pula saya tidak perlu khawatir. Tuhan akan menjaganya selama ia di perantauan." Demikian si Raja Uluan menjawab istrinya. "Amang Siadupan, banyak yang berkata aku semakin kurus. Lihatlah tanganku sudah semakin kecil. Uban di kepalaku pun sudah semakin banyak. Aku sangat merindukan Si Godang Ulu. Selama ia di sisi kita, ia selalu membantu di ladang dan menjaga adik-adiknya. Ia yang mengembalakan kerbau, ia banyak menggunakan hari-hari dan tenaganya untuk membantu kita." Si Raja Uluan menjawab, "Betul yang kamu katakan, tapi seorang anak patut berbakti kepada orang tuanya." "Iya benar," sahut Boru Pasaribu. "Lihatlah semua harta yang kita nikmati sekarang, Si Godang Ulu yang selalu membantu menggapainya. Emas tersedia, ringgit tersedia, dan ratusan kerbau. Semua ini tersedia berkat bantuan Si Godang Ulu." Selagi asik bercerita, ada orang yang mendengar isi pembicaraan mereka dari celah dinding rumah si Raja Uluan. Pada pukul 2 subuh, pencuri memasuki rumah si Raja Uluan. Mereka mengambil barang-barang berharga, semua emas dan ringgit yang ada dalam sebuah peti. Tiba-tiba si Raja Uluan terbangun dari tidurnya dan kaget melihat pencuri berada di dalam rumahnya. Ia segera melompat sambil memberi pukulan kepada pencuri tersebut. Mereka berjumlah 12 orang. Si Raja Uluan terkenal juga dengan kesaktiannya. Sebelumnya, para pencuri memandang sebelah mata karena si Raja Uluan sudah tua. Kenyataannya, beberapa dari mereka jatuh terkapar dan tidak mampu berdiri. Sisanya melarikan diri dan membawa barang-barang yang mereka curi. Bakara, si Hite, dan si Manulang pun bangun dari tidurnya karena suara riuh di dalam rumah. Besok harinya,
Bakara Sihite dan Simanulang beserta rombongan berangkat mencari para pencuri yang membawa lari harta milik si Raja Uluan. Tidak menunggu waktu lama, mereka berhasil menemukan para pencuri tersebut. Ternyata jumlahnya melebihi 12 orang. Kemudian mereka dibawa ke Sopo untuk diadili yang pada akhirnya mengembalikan semua harta benda yang mereka curi. Si Raja Uluan yang turut di dalam Sopo tidak memberikan hukuman kepada para pencuri. Awalnya ia memberi mereka makan, kemudian memberi petua dan nasihat. Setelah itu si Raja Uluan menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing. Oleh karena kejadian tersebut, si Raja Uluan semakin dikenal sebagai seorang raja yang mengedepankan kedamaian dan mengasihi semua orang.